Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Masih Terapa. udah ngarepna. Mudah-mudahan badannya cukup. Nah, badannya cukup. Yang pertama, pertemuan kita bukan yang pertemuan yang pertama ya. Untuk wilayah Jabar barangkali sudah sangat sering kita bertemu. Membangun itu kan saya tidak dulu bicara pendapatan, Pak. Karena kalau dalam kehidupan itu jangan dulu bicara pendapatan, benerin dulu cara belanja. Walaupun pendapatan kita digenjot, kalau cara belanja kita salah, justru menjadi kontraproduktif. Yang pertama adalah cara belanja. Apa sih yang menjadi kebutuhan dasar publik yang kita janjikan ketika kampanye? Pasti yang satu adalah pembangunan jalan. Dan ini problem utama di Jawa Barat. Jalan kabupaten, jalan penghubung antar desa masih sangat buruk. Masih ada daerah yang pergi ke sekolah, nyebrang sungai pakai jembatan gantungnya putus seperti terjadi di Garut, di Sukabumi, kan itu problem utama kita. Jadi pertama, identifikasi berapa sih kebutuhan jalan sampai tuntas dengan kualifikasi yang memadai di setiap kabupaten kota. Yang kedua, setelah jembatan itu adalah kebutuhan dasar kedua adalah pendidikan. Apa sih problem pendidikan kita? Satu, rata-rata sekolah itu sudah lama tidak dibangun. Berapa ruang kelas yang sudah hampir roboh. Kemudian, apakah ada toiletnya di sekolahnya? Kemudian yang berikutnya, apakah tanahnya masih milik perorangan, masih terjadi? Milik yayasan, rawan gugatan. Nah, ini harus ada batasan waktu kapan kita menuntaskan ini. Dari mana sumber pembiayaannya? Kemudian yang ketiga adalah layanan kesehatan. Bagaimana puskesmas pembantu itu berfungsi enggak? Kemudian dulu provinsi pernah membangun puskesmas untuk melahirkan, berfungsi atau enggak? Kemudian berapa jarak dari rumah warga ke puskesmas? Berapa jarak dari puskesmas ke rumah sakit? Kalau ada yang serangan jantung, kalau ada yang mau melahirkan, berapa jarak tempuh yang harus dilakukan sehingga tidak melahirkan di jalan atau tidak meninggal di jalan. Kemudian kesiapan ambulan di setiap desa, apakah ambulannya sudah ada? Kalau ambulannya sudah ada, dari mana BBM-nya? Selama ini dibilang ambulan desa gratis, tapi BBM-nya tidak disiapkan. Sopirnya statusnya apa? Karena sopir ambulan desa itu rata-rata pegawai desa bukan, digaji tidak. Akhirnya dibilang gratis, tetap minta bantuan ke pasien. Nah, bagaimana Kemendagri menyikapi agar bisa nggak sih yang relawan ambulan desa ini sudah jelas kerjanya menjadi aparat desa dibanding aparat desa yang digaji tiap bulan hanya di ruang desa aja kerjanya, tidak memberikan layanan langsung pada masyarakat. Nah, ini problem. Kemudian setelah itu apa problem berikutnya adalah irigasi. Kemudian karena ini menyangkut ketahanan pangan, kelangsungan hidup warga, berapa sih biaya irigasi yang dibutuhkan kalau di. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pasar desa berfungsi enggak, pasar kabupaten berfungsi enggak. Setelah itu bukan hanya di kota Bandung problem sampah hari ini, di kabupaten mengalami problem yang sama. Bukan hanya di pusat kota, di desa-desa sampah hari ini sudah menjadi problem yang sama. Kenapa? Karena terjadi perubahan culture, perubahan budaya lingkungan. Budaya nyapu di halaman sudah hilang. Itu kalau Purwakarta, Kerawang, Bekasi itu udah mulai hilang, tuh Subang sudah hilang gitu. Nah, kemudian Depok, kemudian mereka tidak mau ada sampah di rumahnya. Mereka pergi kerja itu bawa kresek. Di jalan dilempar, pluk. Lari, lempar, pluk, lari. Nah, bagaimana merubah culture ini dan apa sih solusinya? Jangka pendek apa yang harus kita lakukan? Jangka panjang apa? Jangka pendek ya mau tidak mau harus ada tempat buangan sampah sementara sekarang. Jangka panjang ya bisa pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, kemudian problem berikutnya lagi apa? Rumah rakyat miskin.
Karena ini miskin ekstrim itu diantaranya rumah. Kemudian rumah rakyat miskin solusinya apa? Karena di situ juga ada sanitasi lingkungan. Rata-rata orang Jawa Barat itu belum semuanya punya toilet. Masih ada yang di sawah, masih ada yang di kebun, masih ada di sungai. Kalau di balong sehat Pak. Kalau menurut saya kalau di balong sehat Pak. Karena dimakan sama ikan. Justru itu adalah bisnis yang tidak perlu pakai pelet. Dan ikan yang itu yang makannya aduk itu enak, gurih. Multivitamin. Jangan salah pilih. Dibuka perutnya disangkanya telur, padahal Nah, itu sanitasi lingkungan. Ini problem. Kemudian jaringan listrik. Warga Banten punya listrik rumahnya. Bagaimana kalau dia melewati hutan lindung, solusinya apa? Dia melewati cagar alam, taman nasional, kan nggak boleh itu ada jaringan masuk, solusinya apa? Kemudian yang berikutnya krisis air bersih. Ketika musim kemarau ributnya luar biasa. Kenapa itu terjadi? Bagaimana solusinya menangani krisis air bersih warga? Berikutnya apa lagi? Ini para bupati lebih tahu. Angka menikah di bawah umur tinggi. Subang, Indramayu, Cirebon, Kerawang tinggi. Terus kemudian pas musim tanam cerai, pas musim panen kawin, musim paceklik cerai. Ini kan problemnya. Kemudian bagaimana mendorongnya? Ya sekolah. Sekolah problemnya apa? Jumlah sekolah tidak terpenuhi. Jumlah SMP belum sesuai dengan lulusannya. Jumlah SMA belum sesuai dengan lulusannya. Ini kan yang terjadi. Nah, ini yang menjadi kebutuhan dasar pokok masyarakat. Nah, yang perkotaan kita dorong lagi. Apa kebutuhan perkotaan? Itu tadi, ruang terbuka semakin menyempit, jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan tanah semakin tinggi, ya kan? Pencemaran lingkungan dari mulai keluarga sampai industri semakin kuat. Nah, kita kemudian apalagi Kota Bandung, apalagi Puncak, daerah-daerah yang di pinggir gunung, daerahnya dingin, sekarang sudah diserbu orang kaya dari Jakarta. Punya rumah 2, 3, 4, diisi nggak pernah. Paling sebulan sekali juga enggak. Tetapi itu kan mengambil ruang-ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Nah, kalau saya baca kemarin di media sosial, pemerintah Cina tuh keren, Tiongkok. Dia memberlakukan aturan bahwa orang kota tidak boleh beli tanah di desa. Orang kota tidak boleh bangun rumah di desa. Mereka hanya boleh sewa, tapi tidak boleh membeli. Dampak dari kebijakan itu, orang kelas menengah di Tiongkok yang di perkotaan akhirnya nyewa sawah, nyewa rumah. Orang desanya ekonominya tumbuh dari uang-uang sewa itu. Nah, itu kan gagasan yang di negara komunis. Kenapa di kita yang ngaku negara ya Pancasila segala macam bla 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 panjang banget kemarin, kok tidak bisa buat aturan turunan yang memadai? Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada seluruh ujung dari semua ini tentunya adalah pembiayaan. Pembiayaan gimana Bapak? Semua orang pengen jadi Bekasi Pak. Kenapa? Industri tumbuh, harga tanah naik, pendapatan daerah meningkat, jumlah kendaraan motor makin banyak, mobil makin banyak, izin-izin lokasi banyak, pendapatan daerahnya tinggi. Seringkali dalam setiap tahun mereka silpanya mencapai 1 triliun, saking banyaknya duit. Nah, kemudian orang tidak mau dong jadi Kuningan. Kenapa? Nungguin gunung, nungguin mata air, kagak ada pendapatan. Nggak mau juga jadi daerah Garut Selatan, ya, nggak Kuningan. mau jadi daerah Tasik, daerah Banjar, nggak mau jadi daerah yang menjadi penyangga tanah Jawa Barat sebagai memproduksi oksigen dan mata air. Nah, kalau sudah berpikir seperti itu, kepala desa berpikir tidak ada pembebasan, tidak ada investasi, ya sudah, semua orang akan membuka diri jadi industri. Nah, kalau semua orang membuka diri dari industri, maka dalam masa jangka panjang kita akan krisis air, kita akan krisis oksigen yang baik. Akhirnya seluruh masyarakat depresi, kemudian angka kematian semakin tinggi. Nah, untuk itu bagaimana solusinya? Saya menawarkan
insentif untuk penghasil mata air, insentif untuk kawasan hutan. Jadi menurut saya daerah yang punya kawasan hutannya hutan lindung, taman nasional dan sejenisnya itu harus dihitung berapa jumlah kawasan hutannya, kemudian berapa insentif dari negara untuk mereka. Kenapa? Agar mereka tetap tenang menjaga gunungnya, menjaga sumber mata airnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada Gunung Wayang, Gunung Windu, Gunung Cikuray, maka tidak akan ada listrik swasembada pangan di Jawa Barat, termasuk tidak akan ada pertumbuhan ekonomi karena industri baru. Nah, ini kan PR kita masa depan. Ini PR kita masa depan. Kenapa? Karena negeri ini keuangannya harus tertata, kemudian pendapatan daerahnya juga harus memiliki basic entrepreneurs, kemudian berikutnya juga harus ada kenyamanan dan kedamaian. Untuk itu solusi dari semua ini apa? Pembiayaan. Kalau solusi semua ini pembiayaan, contoh apa? Bagaimanapun bahwa dana yang masuk ke pusat itu asalnya dari daerah, asalnya di desa. Salah satu contoh yang dibenahi, dan ini saya akan berkirim surat ke Kementerian Keuangan, saya dua. Yang pertama, PPh 21 itu orang kerjanya di Jawa Barat, kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasil PPh-nya di Jakarta. Ya. Tidak kebagian limbah, tidak kebagian rusuh, tidak kebagian macet, tidak kebagian demo. Jakarta gini aja dapat duit karena kantor pusatnya. Segera buat aturan agar PPh 21 itu dibayarkan berdasarkan domisili di mana para pegawai bekerja. Tetapi ya, ini yang harus pertama ya, itu kalau terjadi ada limpahan. Terus kemudian yang kedua, ini DPRD, menurut saya sudah waktunya Kementerian Keuangan dan Depdagri, Pak, jujur lah, teman-teman DPRD ini kunjungan kemana-mana itu kan tujuannya ada lebih. Walaupun sekarang udah turun, 400.000 tuh dikejar, Pak. Ngeluarin misalnya dapat transport kunjungan luar kotanya 400.000, tapi ikutannya, Pak, staf sekretariat ada 3, bayar hotel berapa, bayar tiket kereta berapa. Sebenarnya mereka juga capek, udah nggak mau mas, tapi nggak ada lagi sumber pendapatan. Nah, untuk itu solusinya bagaimana? Solusinya menurut saya, agar pemerintah ini cepat dan efektif bekerjanya, rapat-rapat justru dibalik. Dana perjalanan dinas luar daerah itu dihapus, diganti dengan biaya rapat-rapat. Setiap rapat komisi ada honornya, rapat gabungan komisi ada honornya, rapat paripurna ada honornya. Kalau sudah seperti itu, yakin DPRD tidak akan kemana-mana. Tiap hari pasti di DPRD. Dan kalau nah kemudian kalau bikin perda itu ada nilainya, biar dia semangat membuat perda. Nah, walaupun resikonya adalah DPRD-nya pasti sangat kritis pada pemerintah. Dinasnya tiap hari pasti dipanggilin rapat komisi, ditunjuk-tunjukin. Menurut saya bagus itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, gitu loh, nggak ada masalah. Nah, ini harus segera. Kalau enggak, ini dari dulu. Dulu pernah saya zaman anggota DPRD nggak pernah kemana-mana. Kenapa? Rapat komisi dibayar, gabungan komisi dibayar, Bangar dibayar, Banmus dibayar, sampai ngerumusin harus berapa jumlah rapat Bangar, Banmus, Pak, rajin semua anggota DPRD semua masuk. Nah sekarang susah kalau begitu, Pak. Dalam sebulan anggota DPRD itu di kantornya paling 4 hari. Misalnya ini kan aturan harus segera dibenahi. Kalau pemerintahan ini, kabinet Indonesia, kabinet merah putih ini ingin terdukung oleh daerah-daerah yang cepat kinerja. Pak Gub, punten. Terima kasih. Ya. Ini kalau yang kita tadi memberikan alokasi anggaran ke DPRD itu dari Perda atau Perwal atau Perbu? Ya di Perda ada, dan kemudian ongkos-ongkosnya itu di Perkada. Oh. Nah, tetapi aturannya PNKU, Pak.
Besar. Keuangan. Bapak waktu itu di Purwakarta bisa bikin begitu kumaha cara? Dulu pernah. Maksud sekarang udah berubah. Kan kita rame-rame aja. Peraturan keuangan ya? Ya, Permen Q-nya berubah. Keuangan dan ke Kemendagri. Audiensi. Berubah aturan Audiensi. Gitu. Langsung aja audiensi Pegub. Gitu. Bener lah. Audiensi langsung. Nah, gitu. Dengan surat saja. Nanti bila perlu nanti kita rame-rame aja kita ke Kementerian Keuangan. Setuju? Yang terakhir, Pak. Pak, elah, Banten ajakan Pak. Banten ikut. Ikut. Yang terakhir ini, yang ini kan usulan kepala daerah dan nanti akan kita sampaikan juga, Pak. Bagaimanapun kalau jadi bupati, Pak, itu wali kota sama. Pembangunan itu jalan, Pak. Saya katakan. Jadi kalau jalan bagus, bupati sukses, Pak. Ukurnya jalan aja ukurannya. Betul, siap. Nah, tapi kalau jalannya jelek, Wah. walaupun kesehatannya baik, goreng. Betul nggak? Benar. Walaupun kita ini nggak boleh hidup dari jalan goreng, Pak. Ternyata yang hidup dari jalan goreng itu PU, Pak. Nah, kalau hidup yang dari jalan lurus itu adalah itu PJKA, Pak. Kereta api. Lurus. Nah, saya itu usul aja. Mudah-mudahan sesuai sepulang retreat ini itu DAK yang kemarin hilang balik lagi. Dan saya kirim surat kalau itu balik lagi. Kenapa? Itu kabupaten, Pak, Ya, ada kirim yang surat, datang aja kemampuan lagi. anggaran belanja infrastrukturnya udah tipis-tipisan. Udah anggaran infrastrukturnya misalnya tinggal 60 miliar, Ya. alokasi DAK-nya 30 miliar hilang. Ya. Nah, Pak Mendagri tadi malam jawab tuh diantaranya kata Pak Mendagri banyak kualitas yang DAK ini di jalan dan di irigasi itu buruk. Ya tingkatin aja pengawasannya, Ya. gitu. Atau bila perlu lelangnya mau di PUPR juga mah enggak ada masalah. Ya Cuma jadi. manfaatnya. Benar. Setuju kan? Betul? Betul. Betul? Betul. Petarung? Petarung? Banten ikut. Ya, ini hujan ya di Magelang, deras banget. Dan hari ini saya juga mendapat kabar di Garut ada sekolah yang roboh sebanyak 3 kelas. Dan barusan Haji Mumu sudah menyampaikan bahwa sekolah itu adalah sanawiyah negeri. Dari sisi kewenangan memang kewenangan Kementerian Agama dan lingkupnya sanawiyah itu lingkup kabupaten kota. Tentunya adalah Kabupaten Garut. Sehingga tetapi saya ingin coba nanti mengkomunikasikan dengan Kementerian Agama dan Bupati Garut untuk segera secara bersama-sama diambil solusi agar sekolahnya bisa terbangun kembali, karena bagaimanapun di situ menjadi tempat belajarnya anak-anak Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya mencoba untuk menghubungi Haji Mumo untuk mengecek bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya Haji. Mohon Pak, Ulan. Ya, Haji udah nyampe Garut. Udah Pak, alhamdulillah. Ini sanawiyah teh di desa naon, Ji? Desa Cisewu. Oh, masih di Cisewu. Cisewu teh anu itu ya, anu
anu koramil anu maung baheulanya. Mohon. Anu maung lucu. Mohon leres. Oh. Itu sanawiyahnya di desa. Mohon caket desa, lingkungan desa caket Pak. desa. Rugrug, roboh. Rugrug Pak, anu lantai kaduana. Oh, jadi berapa kelas yang roboh? 3 Pak. 3 Lantai atas semua. Oh, yang robohnya lantai atas aja. Mohon. Berarti kalau roboh begitu sanawiyah bangunannya jelek dong. Iya. Katanya pembangunan 2010 Pak. Loh, kalau 2010 masih baru. Iya. Jadi ada retakan di dinding, airnya bocor masuk ke dinding, jadi si dindingnya rapuh kena air terus Pak. Karena tidak diurus. Ya betul. Kan harusnya kalau ada retakan segera dibenahi, diperbaiki. Kalau kayak kita lah mau bangunan di rumah, kan ada bangunan yang tahun 2001, ada yang tahun 99 masih nggak ada yang rugrug mu kalau diurus. Iya, leres Pak. Ini bisa dua hal. Bisa memang kualitas bangunannya jelek, ditambah yang ngurus bangunannya tidak diurus itu. Mohon, leres. Akhirnya harus ngandelin pemerintah lagi. Nah itu Pak. Mana coba, mana ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah? Wakil kepala Pak. Ya, assalamualaikum Bapak. Salam, kunaon tapi karugrug gitu. Kawasan Bapak teh perkenalkan pengintenan lalokanya abdi di bagian kepala usaha. Heeh. Dan kami di dia teh namanya ilustrasi Bapak di dia tugas di dia teh. Bapak ASN Kemenag. Mohon Oh. ya. Terus jadi TU Sanawiyah Negeri Cisewu. Mohon di MTSN 3 Garut. Mohon. Itu rugrug karena kurang pemeliharaan. Salah satu biasa penginternet Bapak mau di aya sabaraha waktu sapengker karena sareng waktu sempat ya. Oh. Itu teh terus retak gitu kan. Oh, retak tidak segera diperbaiki. Retak. Rencana teh Heeh. sareng kepala teh rencanana sampai tinggal gitu pada di topang kelaku ada maldak ngomong kayak kelas kelasan ya teh anu grup teh kelas 8. Oh, tapi teh prioritas di kelas 8 heula kamar teh anu langkung repot di anu aja. Oh, jadi sekarang gini, yang tidak bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar berapa kelas? Anu full nama 3 kelas. 3 kelas. Terdampak nama lantai anakna kelas. Jadi 3 kelas tidak bisa digunakan. Ya. Tidak bisa. Nah, kepala sudah berkoordinasi belum dengan Kemenag Garutnya? Dan malihan mah Pak Kemenagnya langsung ke lokasi Bapak. Terus Pak Kemenag solusinya apa? Kamari saya mentawi sapi orang ada laporan. Ada proposal lagi. Oh, surat. Kanwil mohon. Ya udah gini, nanti laporan dan suratnya tembusin aja ke gubernur. Ya. Siap Bapak. Nanti saya koordinasikan biar bisa cepat ngambil solusinya apa. Gitu loh. Karena bagaimanapun kan anak-anak perlu ruang kelas untuk belajar. Mohon gitu bisa kawin Bapak. Nage teh nuju bingung gitu mati sadayana kelas kan terisi gitu. Iya. Alasan aya 16 rombon sadayana teh. Iya. Terisi. Oh, terisi. Nyamohon kedah aya solusi ruang kelasna untuk segera bisa beroperasi kembali dengan pembangunan yang lebih cepat. Kan lumayan tak memanfaatkan momentum bulan puasa kan libur. Pada saat bulan puasa libur eta, urang manfaatkan momentum supaya ruang kelasnya terbangun kembali. Gitu. Siap Bapak. Gitu. Bapak kepalana ka mana? Pak kepala sekolahna? Arasan dinten ayeuna teh dipanggil ka Kanwil. Oh, Kanwil. Gitu. Mohon. Ari Kanwilna teh urang Garut, Pan. Mohon. Urang Garut pan Pak Kanwilna teh? Mohon Pak Haji Ajam orang Garut. Orang Garut. Wah. Urang Garut mah tuh gampang, maunya tuh bisa ngeberesan. Tapi insya Allah ke Pemprov ge ngabantos lahnya, margi kan darurat ieu mah.
Bantos yang penting ditargetkan pada waktu tahun pelajaran baru harus sudah selesai sehingga anak-anak Jawa Barat masih bisa sekolah. Amin, hatur nuhun pisan. Gitu. Hari berarti Pamengpek deket imah Page di Pade Ginanjarnya Cisewu. Oh, leres. Kirang langkung 3 jam lah jadi mah main terbuka. Ka mana? Ka Pamengko komite Cisewu mah. Oh sanes, Pade Ginanjar mah urang Cikelet. Pak pedang ciklet mohon caket apa mi eta mah? Mohon di Cisewu ka Cikelet mah kan caketnya. Caket bukan caket. Oh caket. Iyalah. Jadi anu rusak parahna, anu tidak bisa dioperasikan 3 kelas. 3 kelas semua. Harga kelas didinya mah paling 200 ya per kelasnya. Ya, sekitar itu Bapak. 200 juta per kelas kan. 3 kelas 600 juta ya bisa lah nya. Iya. Itulah. Termasuk Mungkin yang meler itu Bapak itu. oh bro, ya sarang mebelarna 250, 750 lah nya. Gitu. Nah itu ya ditembuskan angke sebagian ti Kemenag, sebagian ti provinsi lahnya. Siap. Nu penting mah orang Jawa Barat kudu bisa sarakola tadi ulah sakola narugrug nyerakeun. Amin. Amin, hatur nuhun siap. Batur mah geus tepi ka nyieun menara 777 tingkat, urang mah sakola ge rugrug. Aduh. Ampun ya bangsa ya. Batur mah geus tepi ka bulan, ieu mah mikiran kena sakola rugrug. Iya. Iya mangga ke dieukeun ditembuskeun we ieu na seratna dikurang tembuskeun we ka gubernurnya seratna. Siap, mangga. Siap. Gitu. Kan ayeuna mah teu kedah diantarkeun seratna cekap di email, cekap di PDF, gampil. Ada nyuhunkeun we nomorna nomor pamumu. Ya. Siap. Nomor Siap, pamumu mangga. mungkin seratna di PDF-keun ka pamumunya. Gitu. Gitu rupi namanya hatur nuhun ya. Mudah-mudahan si mudah-mudahan enggal kelar deui ieuna kelasna. Mudah-mudahan barudak bisa sakola deui nya. Salam baktos ka guru sadayana ka siswa-siswa nu aya di dinya. Kade ulah parikniknya, kelas rugrug piknik deh. Aman. Ulah kelas rugrug barudak piknik ngerakeun. Lagi di persabdeun nu kegiatan ekstra murah kali teh. Mohon ya untung sakitu ge barudakna di luar. Oh, di luar. Mun barudakna di kelas eta waduh. Aduh, piomongan eta. Nya. Kitu nuhun. Mohon nuhun pisan ya. Pak Kepala TU-na nuhun. Sing sehat, berkah. Tur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai